Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Reta Syakaya Berdiri Fasya dengan ujung NIM 072 dengan kelas fungsi kompleks L2. Di sini saya akan mengerjakan atau menjelaskan dari tugas proyek fungsi kompleks yang telah diberikan. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dari bilangan kompleks terlebih dahulu, terus dilanjut dengan mikrokontroler, dilanjut dengan sensor inframerah, dan penerapan bilangan kompleks. Pertama-tama di sini ada bilangan kompleks di mana dalam bilangan kompleks dalam matematika itu adalah sebuah bilangan yang mempunyai bentuk A ditambah BI, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah suatu bilangan imajiner di mana I2 itu sama dengan N dikurang 1. Nah, jika pada suatu bilangan kompleks nilai B sama dengan 0, maka bilangan kompleks tersebut menjadi sama dengan bilangan real A. Nah, bilangan kompleks sama dengan bilangan real dapat ditambah, dikurang, dikali, dan dibagi. Akan tetapi, bilangan kompleks mempunyai sifat-sifat tambahan yang menarik. Misalnya, setiap persamaan aljabar polinomial mempunyai solusi bilangan kompleks, tidak seperti bilangan real yang hanya mempunyai sebagian. Kita lanjut dengan bilangan kompleks. Yang A pertama itu notasi dan operasi himpunan bilangan kompleks dapat dinotasikan dengan C, di mana C itu adalah bilangan real, R dapat dinyatakan sebagai bagian dari himpunan C dengan menyatakan setiap bilangan real sebagai bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks dapat ditambah, dikurang, dikali dengan menggunakan sifat-sifat aljabar seperti asosiatif, komutatif, distributif, dan dengan persamaan dua kuadrat sama dengan negatif 1, di mana A ditambah BI itu sama dengan C ditambah DI, di mana sama dengan A ditambah C, buka kurung A ditambah C, tutup kurung ditambah, buka kurung B ditambah D, tutup kurung I. Selanjutnya itu ada A ditambah BI dikurang C ditambah DI, di mana sama dengan buka kurung A dikurang C tutup kurung ditambah B dikurang D tutup kurung I. Selanjutnya itu ada eh, A ditambah BI dikali C ditambah DI. Nah, ini bisa menjadi A dikali C ditambah B dikali CI ditambah A dikali DI ditambah B dikali DI kuadrat itu sama dengan buka kurung A dikali C dikurang B dikali D tutup kurung ditambah B dikali C ditambah A dikali D tutup kurung I. Nah, secara formal, bilangan kompleks itu dapat didefinisikan sebagai bilangan real. Bilangan real A dan B dengan operasi sebagai berikut, di mana A, B ditambah C, D itu sama dengan A ditambah C, B ditambah D. Selanjutnya itu ada A, B dikali C D itu menghasilkan A dikali C dikurang B dikali D, B dikali C ditambah A dikali D. Next, ini dari definisi sebelumnya, bilangan kompleks itu akan membentuk suatu himpunan yang dinotasikan dengan C, atau bilangan kompleks dalam operasi aljabar itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan, Z1 ditambah Z2 itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I, buka kurung Y1 ditambah Y2 itu seperti 3.1. Selanjutnya itu pengurangan Z1 dikurang Z2 sama dengan X1 dikurang X2 ditambah I Y1 dikurang Y2. Untuk perkalian itu ada Z1 dikali Z2 itu sama dengan X1 ditambah I dikali Y1 dikali X2 ditambah I dikali Y2. Selanjutnya itu ada pembagian, di mana pembagian itu Z1 dibagi Z2, di mana sama dengan Z1 dibagi Z2 dikali Z topi 2 dikali dengan Z aksen 2.
sama dengan X1 ditambah I Y1 dibagi X2 ditambah I Y2 dikali dengan ZX2 dikurang dengan Y2 X2 dibagi X2 dikurang dengan Y2. Maka selanjutnya ini kita masuk ke mikrokontroler, di mana itu merupakan sebuah sistem mikrokontroler yang terdapat di dalam sebuah chip. Nah, di dalam sebuah mikrokontroler itu sudah terdapat komponen mikroprosesor, yakni memori atau antarmuka I atau O adalah ini ada beberapa jenis mikrokontroler yang sudah memiliki fasilitas ADC, PLL, EEPD, EEPROM dalam satu sistem. Nah, Arduino adalah platform komputasi fisik yang bersifat open source berbasis serangkaian input dan output sederhana yang dapat digunakan untuk mengembangkan objek interaktif secara mandiri dan memudahkan pengguna elektronika di berbagai bidang. Nah, pada penelitian yang saya kutip, digunakan jenis Arduino UNO R3. Arduino UNO adalah sebuah papan pengembangan mikrokontroler yang didasarkan pada chip ATmega 328. Nah, Arduino UNO R3 ini berfungsi untuk mengendalikan sebuah sistem kerja dari sensor inframerah yang dirancang dan diproses akuisisi dalam data secara serial. Nah, apa sih itu sensor inframerah yang kita sebut tadi? Sensor inframerah itu adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mendeteksikan sebuah benda ketika cahaya inframerahnya itu tertutup oleh sebuah benda. Nah, sensor inframerah ini terdiri dari pemancar dan penerima cahaya inframerahnya. Nah, fungsi sensor inframerah ini untuk menentukan waktu tempuh dari kereta api pada jarak yang sama sehingga dapat mengetahui kecepatan kereta api yang menggunakan analisis fisika dan analisis matematis menggunakan penerapan perhitungan bilangan kompleks. Nah, percobaan ini dilakukan menggunakan mikrokontroler Arduino UNO R3 sebagai pengendali yang diintegrasikan dengan dua buah sensor inframerah yang dipasang secara sejajar. Nah, sensor inframerah ini kita gunakan sebagai switch sekaligus pengaktif perhitungan waktu. Nah, saat dilewati sebuah benda, sehingga dapat menghitung waktu yang dibutuhkan untuk melewati posisi pada sensornya. Dalam pengembangan data, sensor telah terintegrasi dengan program pada Arduino UNO R3 untuk mengatur fungsi utama dari percobaan sebagai perhitungan waktu. Dari kedua kali pengembangan data pengujian untuk menentukan nilai kecepatannya, kereta api yang dilakukan pada jarak antar sensor inframerah pertama dan sensor inframerah kedua dengan jarak 1 meter. Penerapan bilangan kompleksnya, di sini kan kita mengambil contoh itu kereta api dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menentukan kecepatan pada jarak tempuh 1 meter itu, kita menggunakan analisis fisika dengan analisis matematis. Nah, kita menggunakan penerapan perhitungan bilangan kompleks yang telah kita jelaskan di awal tadi, A ditambah IB, dengan fungsi T itu Z sama dengan X ditambah IY I ditambah 2I dibagi T dikurang 1. Pada pelaksanaan penelitian ini, kita dilakukan dengan menggunakan jarak yang sama dengan variabel daya yang berbeda. Percobaan ini dilakukan secara berulang dengan jarak yang sama namun dilakukan dengan variasi daya yang berbeda. Nah, dalam proses pengembangan data itu kita menggunakan mikrokontroler Arduino UNO R3 sebagai pengendali yang diintegrasikan dengan dua buah sensor inframerah yang dipasang secara sejajar. Nah, sensor inframerahnya ini digunakan sebagai switch atau waktu sekaligus pengaktif waktu tadi saat kita melewati sebuah benda sehingga dapat menghitung waktu yang dibutuhkan untuk melewati posisi pada sensornya. Nah,
Dalam pengambilan data ini, sensor telah kita terintegrasikan dengan program pada eh, Arduino UNO R3 itu untuk mengatur fungsi utama dari percobaan sebagai penghitung waktunya tadi. Nah, dari kedua kali pengambilan data itu nanti kita akan melakukan uji pertama dan uji kedua. Nah, itu untuk menentukan nilai kecepatan kereta api yang dilakukan pada jarak antar sensor inframerah pertama dan sensor inframerah kedua. Next, ini ada data waktu yang diperoleh dari pembacaan sensor inframerah juga dapat ditentukan dengan pembuktian kecepatan berdasarkan analisis matematis menggunakan fungsi bilangan kompleks berdasarkan percobaan daya yang pertama dengan jarak yang sama yaitu 1 meter diperoleh. Pertama itu dayanya itu kan sama 1, percobaan pertama itu awal waktunya itu 26,331 dengan waktu akhirnya itu 37,629. Nah, untuk menghitungnya itu kita menggunakan total waktu dihitung dengan waktu akhir ini dikurang dengan waktu awal di mana 37.629 kita kurang dengan 26.331 itu akan menghasilkan 11.298. Untuk percobaan kedua itu ada waktu awalnya itu 47.698 dengan waktu akhirnya itu 58,814 di mana kita kurangkan itu akan menghasilkan 11.116. Nah, untuk percobaan ketiganya itu waktu awalnya itu ada eh, 100 ada. Nah, untuk percobaan ketiganya itu waktu awalnya itu ada 118.889 dengan waktu akhirnya itu 129,979. Itu akan menghasilkan 11.090. Selanjutnya, kita asumsikan asumsi yang kita gunakan itu tadi kan jarak tempuh atau S dengan 1 meter dengan rumus kecepatan V itu jaraknya atau S itu dibagi dengan total waktu. Berarti total waktunya tadi sudah kita dapat dengan perhitungan awal yang sebelumnya. Sekarang kita mencari rumus kecepatan dengan V sama dengan jarak dikurang dibagi dengan total waktu. Berarti jaraknya itu kan 1 meter. Kita bagi dengan total waktu yang pertama, percobaan pertama itu adalah 11.298. Itu akan menghasilkan kurang lebih 0,08851 atau kita bulatkan menjadi 0,09. Untuk percobaan kedua itu sama, itu ada 1 meter untuk jaraknya dan untuk total waktu percobaan kedua itu ada 11.116 itu akan menghasilkan 0,08996 atau kita bulatkan bisa menjadi 0,09 juga. Untuk percobaan ketiga itu sama juga jaraknya itu 1 meter dengan total waktunya itu 11,90. Nah, itu akan menghasilkan 0,09017. Itu kita bulatkan juga menjadi 0,09. Next, setelah kita mendapatkan kecepatan dan bilangan kompleksnya itu adalah 2, di sini kita akan menghitung rata-rata dari kecepatannya di mana rumus rata-ratanya itu kita tambahkan semua 0,09 ditambah 0,09 ditambah 0,9 dibagi dengan berapa kali percobaan dibagi dengan 3 itu hasilnya 0,09. Nah, untuk rata-rata bilangan kompleksnya itu juga sama 0,02 kita tambahkan 0,02 kita tambah 0,02 dibagi dengan percobaannya 3 kali itu menghasilkan 0,02. Selanjutnya itu untuk tabel kedua itu ada kecepatan terhadap waktu dengan menggunakan analisis fisika dan analisis matematika fungsi bilangan kompleks pada percobaan dengan menggunakan daya pertama. Eh, ini maksudnya kita menggunakan daya kedua, ada typo, ini daya tadi kita menggunakan daya pertama, ini daya kedua, di mana untuk percobaan awalnya itu ada 6.561 dengan waktu akhirnya itu 12.015. Langsung kita hitung untuk total waktunya itu menjadi 5,454.
Nah, untuk percobaan kedua, itu waktu awalnya itu ada 19.550 dengan waktu akhirnya itu 25.006, di mana itu akan menghasilkan 5.448. Nah, di percobaan ketiga itu ada 47.698 dengan waktu akhirnya itu 53.90, 53.090 dengan menghasilkan 5.392. Setelah kita hitung, kita masukkan total waktunya tadi di percobaan satu 2 dan 3, kita hitung juga untuk kecepatannya, di mana percobaan pertama itu, sama seperti sebelumnya, kita menggunakan rumus, S per T, di mana masih menggunakan S-nya itu 1 meter tadi, dengan, eee V-nya itu 5,454 akan menghasilkan 0,18335. Kita bulatkan menjadi 0,18. Selanjutnya itu juga sama, itu menghasilkan 0,18355. Itu akan menghasilkan 0,18 juga. Karena kita bulatkan. Selanjutnya itu untuk percobaan ketiga itu akan menghasilkan 0,18546. Nah, itu kita bulatkan menjadi 0,19. Next. Nah, untuk, kita hitung kecepatan rata-ratanya itu dengan V rata-rata 0,18 ditambah 0,18 ditambah 0,19 dibagi dengan 3 kali percobaan itu akan menghasilkan 0,1833 atau kita bulatkan menjadi 0,18. Selanjutnya itu untuk rata-rata bilangan kompleksnya itu, sama 0,10 ditambah 0,10 ditambah 0,10 dibagi dengan 3 kali percobaan itu akan menghasilkan 0,10. Nah, kecepatan ini didefinisikan sebagai kemampuan bergerak secara berturut-turut untuk menempuh suatu jarak dalam satu selang waktu tertentu. Pada jarak tempuh yang sama, semakin singkat waktu yang kita tempuh, maka kecepatan yang kita hasilkan semakin baik. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan penggunaan mikrokontroler Arduino UNO R3 dan sensor inframerah dapat digunakan sebagai waktu sekaligus eh, waktu pengaktif waktu saat dilewati sebuah benda, sehingga dapat menghitung waktu secara akurat dalam ketentuan kecepatan kereta api menggunakan fungsi yang kompleks. Hal ini dapat dilihat dengan adanya persamaan pengaruh waktu terhadap kecepatan yang berpengaruh nilai kecepatan baik dengan analisis fisika maupun analisis matematis dengan fungsi bilangan kompleks. Maka semakin besar waktu, maka semakin kecil pula bilangan kompleksnya. Untuk jarak yang sama dengan daya yang sama, diperoleh pembuktian gerak lurus beraturan atau GLB di mana kecepatannya itu konstan. Nah, adapun perubahan variasi daya berpengaruh besarnya waktu yang mempengaruhi kecepatan di mana waktu berbanding terbalik terhadap kecepatan. Nah, semakin besar waktu maka kecepatannya semakin kecil, di mana sebaliknya semakin kecil waktu maka kecepatannya itu semakin besar. Hal ini berlaku bagaimana hubungan secara analisis fisika, yaitu di mana V itu berbanding terbalik pada T. Gejala ini dapat dirasakan ketika kita melaksanakan penelitian kecepatan yang kita sebut tadi V2 dan V1. Eh, Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penulisan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.